Salam sejahtera, saya Yuriel Sarunali Pakpahan dengan NIM 11S23 051. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengembangan aplikasi mobile untuk week yang keempat, yakni Android Networking. Baik, jadi pertama-tama akan saya jelaskan untuk bagian front end-nya saja, dikarenakan sesuai janji, yakni jika saya sudah mendeploy, maka tidak perlu menjelaskan back-end-nya. Jadi yang pertama itu apa yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada struktur dari kode ini untuk bagian front end-nya, yakni bagaimana lapisan-lapisan networking itu diorganisir dari UI sampai ke HTTP client. Kemudian ada kejelasan, yakni seberapa mudah kode ini dibaca dan dipahami, dari penamaan sampai pemisahan tanggung jawabnya. Kemudian ada argumentasi, yakni kenapa teknologi dan pola desain tertentu itu dipilih dan bukan yang lain, bukan jenis-jenis yang lain. Dan terakhir akan kesimpulannya untuk evaluasi tentang kelebihan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi yang pertama-tama itu saya akan jelaskan untuk struktur kodenya. Jadi arsitektur dan working project ini itu mengikuti pola berlapis yang cukup baku di antara semua brand. Dan ini yang paling atas itu ada UI-nya, yakni UI layer di bagian sini. Seperti ada composable screen, misalnya seperti plain screen, dan ada juga untuk flower screen. Nah, di sini saya membuatnya itu semacam home screen gitu ya, yang akan nanti isinya ini. Kemudian ada dan layer ini itu cuma ngurus tampilan-tampilannya aja, seperti warna, isi, komponen-komponen yang ada. Kemudian ada view model. Bagian view modelnya yakni di sini. Inilah yang lolos state dan menjalankan coroutine untuk aplikasi ini. Misalnya di Flower Language, yang model itu ngurus state UI-nya, kemudian view modelnya, dan untuk ngambil semua bunganya. Di sini ada untuk tambah data, lalu ada ambil data, search, terus ubah data, dan hapus data. Kemudian ada repository, yakni di mana itu yang mengurus service-servicenya. Misalnya kayak iPlan repository dan iFlower repository. Di sini kayak saya pisahkan untuk bagian flower dan bagian plants-nya, dimana itu fungsinya sebagai abstraksi antara view model dan sumber datanya. Kemudian ada API service-nya, yaitu untuk interface retrofit yang mendefinisikan setiap endpoint dari HTTP yang ada. Misalnya di untuk sini. Nah, inilah yang bikin semacam path ya. Kalau misalnya ada flower ID itu string, terus nama umum itu pakai request body. Kemudian ada lagi yang paling bawah, yakni saya tambahkan untuk helper, yakni unserved OK HTTP client. Nah, ini tujuannya untuk yang menangani koneksi fisik ke server. Kemudian ada peran di mana semua ketergantungan antara lapisan itu diinjek secara otomatis menggunakan plain model dan flower language model, sehingga nggak ada yang di hardcode di dalam kelasnya. Jadi inilah yang nanti modul-modul ini yang injek secara otomatis antara layer. Nah, kemudian lanjut ke yang app container. Nah, ini yang flower language container ini itu yang membangun kayak retrofit yang dibangun dengan base URL yang diambil dari bot config, terus ke converter JSON,
untuk parsing JSON dan pakai HTTP client yang sudah dikonfigurasi. Jadi intinya inilah yang semacam gimana retrofitnya itu dikonfigurasi. Kemudian ada di API service, itu yang definisiin setiap endpoint pakai anotasi retrofit. Misal get plan, get flowersnya kan untuk ambil semua data. Terus ada kata multipart post, itu semacam multipart put di sini itu untuk upload atau gimana. Terus ada pair untuk endpoint yang butuh ID spesifik. Nah, semua metodnya ini itu dideklarasikan sebagai source endpoint, artinya bisa langsung dipanggil dari coroutine tanpa callback, dan kodenya terlihat sinkronus tapi berjalan secara asinkronus. Dan semua responnya itu dibungkus dalam respon message yang generik dengan field, status, message, dan data dengan pola yang konsisten di seluruh API-nya. Nah, kemudian untuk data flow-nya itu jadi kayak gimana ya? Jadi intinya itu kita dimulai data flow-nya itu dari user agent, misalnya user ngetuk tombol tambah, misalnya gini. Terus ketuk tombol tambah atau ngelakuin pencarian. Nantilah pencariannya karena masih belum ada data kan, karena tadi datanya kan kosong. Nah misalnya kita coba di sini untuk nambahin semacam bunganya apa aku mau tahu. Asal budaya. Deskripsinya yang saya bikin. Kemudian setelahnya kita bisa simpan. Jadi ada yang terlalu panjang ya. Nah ini adalah pesan bahwa dia berhasil ditambahkan. Kemudian kita udah nampakkan gambarnya di sini. Jadi kalau kita mau nyari, kita bisa tekan yang ini. Yang kita bikin itu. Kemudian ada untuk bagian editnya, kita bisa gunakan edit di sini. Kemudian jika bisa kita hapus datanya. Nah dari apa itu kita bisa lihat composable itu bakal nangkap aksi itu dan memanggil fungsi di view model seperti yang tadi saya jelaskan, di mana view model itu yang menangani create, read, update, dan delete datanya. Terus view model itu meluncurkan coroutine via view model scope launch ini. Kemudian lalu manggil repositorinya. Nah dari repository itu manggil API service, terus
menggunakan Save API Call. Mana repository kita? Misalnya repository ini. Nah, dari sini dia itu bakal manggil API service-nya, terus API service itu bakal ngirim HTTP request ke backend melalui OK HTTP, dan respon JSON bakal diterima kembali. Nah, karena dari tadi udah berhasil semua, itu datanya itu bakal diparsing dari repository, dibungkus jadi UI state view model, melalui stateful, lalu composable, otomatis recompose karena collect as state. Jadi ada 3 kemungkinan state, yakni ada loading saat request berjalan, sukses ketika data tiba ditampilkan di konten, dan error seperti tadi saat gagal ditampilkan snack bar. Kemudian ada lagi untuk kejelasan kode ya, bisa saya berikan ini. Kayak udah jelas terbagi-bagi kodenya itu untuk kejelasan kode. Misalnya ada post flower udah jelas, terus ada untuk get flower my ID, untuk put flower. Intinya setiap bagian untuk kelas-kelas yang ada itu dipisahkan agar tidak nyatu dan menyebabkan crash pada data nantinya. Kemudian mengapa teknologi ini dipilih? Jadi yang pertama untuk retrofit dan OK HTTP itu dipilih karena untuk kombinasi de facto untuk HTTP di Android. Jadi itu retrofit dan OK HTTP itu deklaratif, type safe, dan mendukung suspend function secara native dibandingkan dengan Contour client atau fully. Ekosistemnya lebih matang dan dokumentasinya lebih lengkap daripada itu. Kemudian ada untuk Hilt dan Decker, itu dipilih untuk dependency injection karena validasinya terjadi saat compile time, bukan waktu runtime-nya. Artinya, kalau ada konfigurasi yang salah, dia bakal langsung ketahuan saat bukan saat aplikasinya itu dijalankan user. Jadi dibandingkan Coin yang runtime, ini jauh lebih aman. Kemudian ada MVVM dengan stateful, itu dipilih karena stateful lebih life cycle aware dan tidak menyebabkan memory leak seperti callback biasa. Kemudian ada JSON seperti ini. JSON itu dengan memakai reverse itu keputusan pragmatis di mana JSON lebih mudah, lebih populer dan mudah didebug. Kelemahannya ya dengan generic type itu diatasi dengan workaround reverse yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian kenapa unsafe HTTP client ini dipakai? Itu karena untuk di mana unsafe HTTP client ini tujuannya itu untuk menonaktifkan validasi SSL sepenuhnya dengan cek server trusted. Inilah yang menonaktifkan validasi SSL di mana cek server trusted itu bakal dibiarkan ke dan selalu mengembalikan kata true. Nah, kenapa ini dilakuin? Karena backendnya tuh berjalan dengan self-signed certificate yang tidak aman, dimana tanpa bypass ini semua request bakal gagal, dan secara default bakal menolak sertifikat yang tidak dikeluarkan CA terpercaya. Jadi untuk konteks praktikum dan development ini keputusan yang dapat diterima. Tapi risikonya di production, bypass SSL ini dapat membuka man in the middle attack, jadi tidak disarankan untuk production. Nah, kemudian untuk kesimpulannya yakni untuk kelebihan dari arsitektur ini, arsitekturnya berlapis secara jelas dan konsisten, yang membuat kodenya modular dan mudah diuji, stateful, lifecycle aware, sehingga tidak ada memory leak-nya. Kemudian error handling terpusat lewat Safe API Call, di mana penamaan konsisten di seluruh code base, dan konfigurasi timeout sudah proporsional. Kemudian ada untuk independent lagi, itu SSL bypass harus diganti dengan sertifikat valid ya untuk production. Kemudian di Bokoro harus dihapus sebelum rilis karena bisa expose data sensitif. Kemudian belum ada trilogy kalau request timeout.
sehingga tidak ada mekanisme coba ulang otomatis yang belum saya tambahkan. Kemudian ada lagi belum ada catching untuk mode offline. Ya, saya nggak tahu cara bikinnya. Jadi untuk kesimpulan akhirnya itu, yakni proyek ini mengimplementasikan Android networking front-end yang solid dan sesuai best practice untuk konteks praktikum. Dan fondasi arsitekturnya menurut saya sudah benar untuk mengunggah ke production readiness, dan fokus utama itu ada di di kamar SSL-nya dan penghapusan di backlog dan menambahkan test coverage-nya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton.